Halo semuanya teman-teman, ketemu lagi dengan Roy di sini dan nggak berasa ya sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kita akan ganti tahun nih menuju tahun 2023. Dan biasanya momen akhir tahun sering kita jadikan sebagai momen untuk merefleksikan ya perjalanan kita di tahun 2022 dan mulai menyusun serangkaian target ya atau resolusi di tahun 2023. Dan kalau teman-teman kalian ada yang menjadikan resolusinya adalah investasi, maka video ini cocok banget buat kalian. Kalian yang nonton video ini pasti kalian sudah menjadikan investasi sebagai resolusi kalian di tahun depan. Jadi saya ucapkan selamat, karena ini adalah salah satu langkah kecil yang menurut saya bagus banget. Artinya kalian sudah berpikir bahwa tahun depan saya mau mulai menyisihkan uang saya untuk investasi. Saya mau mengurangi pengeluaran saya di tahun 2022 untuk dijadikan dana investasi. Nah, itu hal yang bagus, teman-teman. Kenapa? Karena investasi itu nggak boleh berasal dari uang yang sebentar lagi akan dipakai. Atau uang yang bukan milik kita. Artinya apa? Artinya kita minjem, ya. Kita minjem untuk investasi itu nggak boleh, teman-teman. Ya, jangan sampai kalian terjebak dengan hal seperti itu. Seperti kasus di berita ini, gitu ya. Ada orang yang menggunakan pinjaman sebagai investasi dan ternyata investasinya bodong lagi. Itu udah kena dua hal yang salah ya. Uangnya dari pinjaman, yang kedua investasinya investasi bodong. Ini adalah dua kesalahan besar yang dilakukan bersamaan. Itu tuh fatal banget gitu ya. Jadi jangan sampai kalian mengulangi hal tersebut. Jadi yang saya lakukan, saya mulai mencatat kembali gitu ya pengeluaran-pengeluaran saya di tahun 2022 yang sekiranya nggak terlalu penting, yang bisa kita jadikan untuk dana investasi di tahun depan gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang sering apa ya, scroll e-commerce, kalian mulai scroll dimasukin ke keranjang, begitu gajian langsung check out bayar. Nah, kalian coba cek lagi deh, dari sekian banyak barang yang kalian check out ya di e-commerce tahun 2022, apa sih barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, yang setelah kalian beli ternyata cuma dipakai sekali dua kali, habis itu nggak pernah kalian pakai lagi. Atau misalkan kalian terlalu berlebihan nih, tiap 6 bulan sekali ganti gadget karena kalian pengen selalu update dengan teknologi yang baru. Misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kalian tulis lagi nih. Nanti kalian akan mendapatkan pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dari situ dulu, oke? Dari situ dulu, kalian jadikan itu sebagai langkah pertama. Jadi kalian sudah punya dana nih, dana ya, sebagian dari gaji kalian, yang tadinya dipakai untuk hal-hal yang nggak perlu, kalian bisa pakai untuk mulai berinvestasi. Pertanyaan selanjutnya kan gini, Bang, saya udah niat nih untuk investasi, tapi kadang-kadang masih suka goyah nih, masih suka pingin dipakai duitnya untuk nongkrong sama temen, masih kepikiran untuk beli fashion terbaru gitu ya. Nah, itu adalah mindset kalian yang belum terbangun. Kenapa kalian perlu berinvestasi? Oke? Jadi, hal pertama yang harus kalian pahami ketika kalian mulai berinvestasi adalah mengenai nilai uang, teman-teman. Nilai uang yang gimana sih? Jadi, kalau teman-teman menyimpan uangnya di mana ya? Di kasur. Jangankan di kasur, di bank deh, di bank ya. Kalian nabung di bank. Uang kalian nggak akan bertambah banyak, nggak akan berkurang banyak. Artinya uangnya akan stabil di situ aja, oke? Sementara di luar sana harga-harga barang naik. Yang tadinya 1 juta naik jadi 1,7 juta. Nah, kalau kalian nyimpan uangnya di bank, otomatis sebenarnya nilai uang kalian berkurang, ya. Kenapa? Karena di luar sana harga barang udah naik, ya. Kalian yang tadinya bisa beli harga 1 juta, sekarang udah nggak bisa beli lagi. Jadi otomatis kalian perlu sebuah cara, ya. Cara supaya uang yang kalian punya saat ini, nominalnya itu minimal sama, bahkan lebih besar. Ketika kalian mau pakai 10 tahun, 20 tahun lagi. Dan investasi adalah satu cara.
yang bisa menjaga nilai uang kalian tetap sama ketika terjadi inflasi setiap tahunnya, teman-teman. Yang kedua nih, buat kalian yang masih goyah gitu ya, dana investasinya dipakai untuk beli kepinginan kalian yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, adalah, ingat ya, you only live once, ya, YOLO, you only live once. Artinya apa sih? Kita itu hidup hanya sekali, teman-teman. Mungkin ada yang bilang, Bang, kita hidup hanya sekali nih, masa muda kita harus foya-foya dong, kita harus self-reward gitu ya, kita harus healing nih Bang, kita masa liburan nggak healing, masa Sabtu Minggu kita di rumah aja, di kosan aja, masa kita nggak jalan-jalan, masa kita nggak party gitu ya. Nah, itu kalau kalian lihat dari sisi yang seperti itu, tapi kalian coba lihat dari sisi yang lain deh. Sisi bahwa nggak selamanya kalian akan kerja sekuat masa muda. Ya, kita mungkin sekarang umur berapa? Mungkin teman-teman ada yang 25, 20, 30. Kalian masih kuat kerja lembur, begadang. Kalian masih bisa kerjaan maksimal banget karena kalian fit, masih seger gitu ya, fisik masih bagus. Tapi coba kalian bayangkan ya, ketika kalian sudah umur 60 tahun, oke, kalian sudah umur 65, jangankan 60-an deh, kalian sudah umur berapa ya? Menjelang 50. Rasanya fisik sudah mulai melemah ya, fisik sudah mulai melemah, badan sudah mulai apa ya, rematik, sudah mulai sakit-sakit pinggang, jalan kaki lama udah mulai pegel ya. Itu menandakan bahwa you only live once, itu bukan berarti masa muda ini kalian bisa lakukan party sepuasnya, healing terus, beli ini itu sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena kalian harus ingat, ada masanya kalian nggak bisa seperti itu lagi. Ada masanya kalian nggak bisa seproduktif itu lagi dalam menghasilkan uang. Dan, dan di saat itulah kalian akan menyadari bahwa kalian belum mempersiapkan apa-apa nih untuk masa depan kalian. Untuk masa tua kalian. Sehingga kalau kalian hari ini nonton dan sadar bahwa kita hanya hidup sekali, maka manfaatkanlah masa muda kalian dengan baik. Dan kalau kalian berinvestasi, kalian bisa panen ya. Nanti ketika kalian pensiun, kalian punya dana yang cukup untuk bisa hidup dengan tenang di masa tua. Kenapa begitu? Karena selagi masa muda, kita sudah investasi. Kita investasi di perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus. Kita investasi di aset yang bisa tumbuh, di aset yang bisa berkembang. Di hari tua kita bisa hidup dengan menikmati aset tersebut. Misalnya apa? Misalnya kita beli properti ya di masa muda. Propertinya makin lama makin mahal, hari tua kita sudah punya beberapa properti, salah satunya dijual misalnya. Atau kita nabung saham terus nih, terus kita akhirnya hidup dari dividen. Bisa saja teman-teman, bisa saja, hal itu sangat mungkin. Kenapa? Karena jangkanya sangat panjang, kita punya kesempatan untuk terus menabung, berinvestasi gitu ya. Dan akhirnya suatu saat kita panen hasil investasinya. Yang ketiga nih, kenapa teman-teman perlu mempertimbangkan untuk berinvestasi dan jangan goyah? Adalah karena kalau teman-teman hanya nabung di bank, ini ada berita seperti ini ya, bahwa kalau kalian nabung di bawah 50 juta, tidak ada bunganya teman-teman. Artinya, bukannya nambah, malah dipotong biaya administrasi. Dan kalau kita lihat dari berita ini, kalau teman-teman nabung 1 miliar, itu bunganya hanya 0,6%. Bayangin, 1 miliar hanya nambah 0,6%. Jelas ini nggak bisa nih untuk teman-teman andalin. Kalau kalian mau nabung dalam jangka yang panjang, jelas ini duit kalian nggak akan kemana-mana. Yang keempat, kenapa kalian mesti fokus berinvestasi tahun depan? Mulailah kalian menyusun cita-cita kalian dan jadikan itu target tujuan investasi kalian. Jadi ketika kalian berinvestasi, mungkin kalian akan langsung, tadi ya kayak misalkan saya ngasih contoh, jangkanya pensiun. Enggak sih ya, tujuan investasi itu nggak selalu langsung pensiun gitu ya. Saya ingat saya mulai investasi itu tahun 2014. Saat itu saya masih single. Dan tujuan pertama saya investasi adalah ngumpulin dana nikah. Yang kurang lebih 4 tahun kemudian terrealisasi. Dan saya bersyukur investasi saya saat itu berhasil gitu ya. Dengan pengetahuan saya yang masih baru di pasar saham ya. Saat itu saya memutuskan membeli sebuah emiten perbankan. Dan ternyata dalam waktu 4 tahun naik cukup signifikan dan saya bisa panen buat modal nikah. Nah, saya bangga dan bersyukur akhirnya dana investasi itu terpakai dengan dan saya bangga dan bersyukur karena akhirnya hasil nabung sahamnya saya itu
berguna banget gitu ya untuk saya masuk ke jenjang pernikahan. Nah, itu juga penting. Jadi teman-teman bisa mulai nih kalian bikin tujuan investasi kalian. Jangan langsung jangka yang panjang banget ya, yang kalian nggak bisa bayangin. Kenapa nanti kalian stres kayak, kok belum apa-apa kita mikirin jangkanya pensiun ya, padahal kita masih muda gitu. Jadi, mulai dari tujuan jangka pendek deh. Jangka pendek itu biasanya di bawah 5 tahun. Kalian coba deh pikirin kira-kira 5 tahun ke depan kalian pengen apa sih? Kemudian ada jangka menengah. Jangka menengah itu kasih waktu 5-10 tahun. Terakhir jangka panjang. Jangka panjang itu di atas 10 tahun. Misalkan kalian mau pensiun, mau dana hari tua, atau misalkan kalian mau haji nih. Di atas 10 tahun lagi kalian mau haji. Boleh kalian jadikan investasi sebagai tujuan kalian. Nah, kalau kalian sudah punya tujuan tadi, dan tujuan itu bener-bener kalian pingin gitu ya, saya yakin kalian bisa mewujudkan resolusi tahun 2023 mulai investasi. Nah, habis ini saya mau bahas instrumennya apa aja sih untuk investasi gitu ya. Di luar sana banyak sekali pilihannya gitu ya. Ada deposito, ada reksadana, ada saham gitu ya. Ada ETF, ada apa lagi ya. Mungkin kalian juga bisa sebutin katakanlah bank kripto, ya itu instrumen juga. Nah, kita akan belajar di video selanjutnya instrumennya apa aja, dan buat pemula lebih baik amannya itu naruh di mana. Jadi saya senang banget karena di channel ini banyak teman-teman pemula ya yang bergabung, yang komen, "Bang, saya masih pemula, masih baru di pasar saham, ingin belajar." Semoga channel ini bisa ngebantu kalian, menemani perjalanan kalian untuk investasi ke depannya. So, subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Enaknya ada konten apa lagi? Tulis juga di kolom komentar. See you guys, God bless you.